per tanggal 2 Agustus kemarin untuk dilakukan vaksinasi COVID pada ibu hamil. Tentu dengan ada beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku ya Mbak ya. Nah, mengenai syarat-syarat tersebut, sejak kapan, usia kandungan berapa ibu hamil ini bisa mendapatkan vaksin COVID-19? Oke, berdasarkan himbauan kami, vaksinasi COVID pada ibu hamil dilakukan pada trimester kedua dan ketiga, yakni pada usia kehamilan di atas 12 minggu sampai dengan 33 minggu, Mbak. Gitu. Nah, Dok, jadi ya. Silakan Dok, lanjutkan. Ya, jadi kenapa sih pada 12 sampai dengan 33 minggu? Ini dikaitkan dengan perkembangan janin itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya vaksinasi diberikan kurang dari usia 12 minggu, itu adalah periode kritikal dari embryogenesis. Jadi berisiko terjadinya kelainan genetik pada janin, sehingga kita tidak merekomendasikan. Yang kita rekomendasikan jika memang sudah 3 bulan lebih, jadi di atas 12 minggu sampai dengan 33 minggu. Jika memang ada ibu hamil datang dengan usia kehamilan 34 atau 35 minggu, tetap kita berikan. Kenapa sih sebenarnya sampai 33 minggu sendiri? Karena dengan pertama kali suntik di 33 minggu, artinya di 37 minggu dia akan dapat suntikan kedua. Dan terlindunginya sampai dengan 37 minggu. Kalau lebih dari 33 minggu, nanti suntikan kedua lewat dari 37 minggu, artinya bisa lahir gitu. Jadi untuk imunisasi pasif dari ibu ke janinnya agak sedikit tidak tercapai gitu maksudnya. Baik, minimalnya 12 minggu ya Dok ya. Lalu Dok, 33. Baik, 12 hingga 33 minggu. Nah dokter, sejauh ini yang dibolehkan vaksin dipakai untuk ibu hamil adalah Pfizer, Moderna, dan juga Sinovac. Apa alasannya? Kenapa 3 vaksin tersebut? Bagaimana dengan yang lainnya Dok? Karena dari studi observasionalnya juga baik Mbak, tidak terjadi KIPI terhadap ibunya yang sangat berkepanjangan atau terhadap cacat terhadap janinnya gitu. Jadi ketiga vaksin ini bisa diberikan Sinovac, AstraZeneca, Moderna ataupun Pfizer. Baik. Nah Dok, kalau untuk bicara syarat-syarat yang diperlukan untuk ibu hamil bisa mendapatkan vaksinasi, tadi juga disebutkan syaratnya minimal sudah 12 minggu, tapi syarat-syarat lainnya kondisi seperti apa dari ibu hamil itu bisa mendapatkan vaksinasi? Ya tentu ada kondisi-kondisi tertentu yang kita pertimbangkan untuk bisa ditunda atau tidak. Misalnya dia dalam pengobatan yang menurunkan imunnya, atau dalam pengobatan yang kelainan darah, itu harus kita tunda, atau kita lihat dulu dengan pertimbangan dokter yang lainnya. Jika memang di luar itu juga ada kondisi hipertensi dan juga diabetes yang harus kita pertimbangkan. Untuk tensi sendiri, maksimal tensi yang bisa kita ACC untuk dilakukan vaksin ada 140/90. Jika dibandingkan dengan pasien umum masih bisa sampai dengan 180 mm air aksa, tapi kalau kita cuma 140/90, itu saja. Baik, itu kondisi-kondisi kesehatan yang diperbolehkan untuk ibu hamil mendapatkan vaksinasi. Nah, kalau untuk ibu hamil yang menderita atau mengalami preeklamsia itu seperti apa, Dok? Ya, makanya tadi tensi itu penting, Mbak. Jadi memang kalau misal kita lihat apakah ibu hamil ini kecenderungan mengidap penyakit preeklamsia berat, terutama preeklamsia berat ya, tentunya akan kita tunda. Akan kita tunda vaksinnya. Tapi kalau misalnya dia tidak ada kecenderungan ke arah sana, masih bisa kita berikan vaksin. Tentunya kalau hipertensi apakah langsung kita tunda atau tidak, ya tergantung dari keadaan hipertensinya. Kalau terkendali dengan obat, masih bisa kita berikan vaksin tersebut. Baik. Nah dokter, ini kita bicara soal untuk ibu hamil, tapi kalau untuk ibu menyusui, apakah juga boleh dilakukan vaksinasi untuk ibu menyusui? Boleh Mbak, boleh. Per 2 Agustus kemarin boleh, kita sudah sih. Jadi 2 Agustus itu sekaligus untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui ya Dok ya. Nah kalau kita bicara efek dalam vaksin yang dimunculkan atau KIPI ya tadi disebutkan oleh dokter, itu bagaimana Dok? Apakah boleh ibu hamil ini ketika KIPI-nya muncul seperti biasanya kan ada pusing, demam, lalu minum paracetamol, sementara biasanya ibu hamil itu menghindari obat-obatan? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari KIPI ibu hamil yang diberikan vaksin itu menurut studi observasionalnya adalah
kejadiannya cuma banyaknya di bekas luka suntikannya, Mbak. Jadi memang local infection saja. Kalaupun diberikan obat-obatan, itu masih dalam batas aman. Misalnya diberikan paracetamol, masih bisa kita berikan, gitu. Baik. Tidak akan menyebabkan gangguan yang lainnya. Baik, Dokter Rizky, kita ada penelpon yang sudah tersambung, ada Ibu Mona dari Jakarta. Selamat siang, Ibu Mona. Halo, selamat siang. Silakan Ibu Mona pertanyaannya. Siang dok, saya mau tanya, kalau ibu hamil dengan riwayat keguguran, pada saat itu usianya 12 minggu kegugurannya, kemudian hamil kembali, tapi sudah vaksinasi pertama, apa boleh melakukan vaksinasi kedua? Baik, itu saja Bu Mona, terima kasih sudah kami dapat. Silakan Dokter Rizky dijawab pertanyaannya. Iya, terima kasih Bu Mona. Pertanyaannya sangat baik sekali. Memang jika memang ada ibu yang pertama kali dapat vaksin, dia tidak tahu statusnya hamil atau tidak, sehingga pada saat dia mau vaksin yang kedua ternyata dia menyadari bahwa dirinya hamil, maka kita akan menyarankan untuk menunda suntik vaksin tersebut sampai dengan usianya sekitar 12 minggu atau 13 minggu tadi. Jadi periode embryogenesis ini sangat penting ya sampai dengan usia 12 minggu, sehingga kita tidak bisa memberikan vaksin tersebut di periode tersebut. Ini periode kritis. Jadi kita baru akan menganjurkan di usia 13 minggu kurang lebih, Bu. Gitu. Jadi dari misalnya sebelum hamil dia disuntik, tunggu dulu sampai dengan usia 13 minggu baru kita berikan vaksin yang kedua. Baik, Dokter Rizky, semoga ini juga menjawab pertanyaan dari Pak. Dan kita juga sudah tersambung dengan Ibu Dika dari Palembang. Selamat siang, Ibu Dika. Selamat siang. Silakan Ibu Dika pertanyaannya. Iya, selamat siang Pak Dokter. Iya, saya dengan Dika. Ini saya mau tanya ya Pak. Saya ini tanggal 28 Juni 2021 ini mendapat vaksin pertama. Jadi kemudian jadwal vaksin keduanya di tanggal 3 Agustus. Tapi ternyata saya ini hamil. Baru ketahuan itu di tanggal 2 Agustus. Saya konsultasi ke dokter gitu Pak, ke dokter kandungan, dan dokter saya menyarankan untuk tidak lagi mendapat vaksin kedua dan harus ditunda nanti di tanggal di usia kehamilan 4 bulan gitu, kurang lebih 13 minggu. Itu gimana ya dokter? Kira-kira ada pengaruh nggak untuk yang vaksin pertama pada calon janin saya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dika. Silakan dokter. Iya Bu, terima kasih pertanyaannya. Jadi itu tadi saya bilang, kalau misalnya ada ibu yang baru menyadari hamil di usia sebelum suntikan kedua, artinya misalnya dia baru hamil kurang lebih usia sekitar 5 atau 6 minggu, dia mau menyuntik suntikan kedua, maka akan kita tunda dulu suntikan vaksin yang keduanya sampai dengan usianya kurang lebih sekitar 12-13 minggu. Dikarenakan ini adalah periode kritis atau periode sangat penting dalam embryogenesis atau pembentukan janin. Untuk bagaimana apakah suntikan pertama berpengaruh atau tidak, dari studi observasional yang sudah kita lakukan itu tidak ada pengaruh sebenarnya, namun tetap akan kita kontrol secara teratur melalui spesialis obstetri ibu sendiri gitu, dengan cara USG atau screening yang lain. Itu saja. Baik, Dokter Rizky, kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda, dan pemirsa kami ajak lagi Anda untuk bergabung bersama kami di Dialog Interaktif di nomor 021 583 9900. Kami akan kembali usai jeda.